Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas paralel A dengan anggota saya Aisyah Azara Prasetyo NPM 024 dan rekan saya. Maulana Triansyah Putra, NPM 038. Kami dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan memaparkan hasil final project evaluasi akhir semester mata kuliah pemrograman website dengan dosen pengampu Bapak Agus Salim, yakni membuat aplikasi website berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kami kelompok 3 membuat website Pausip Pet Shop. Selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan. Jadi, Pausip Pet Shop ini merupakan salah satu klinik hewan yang berada di kota Surabaya. Pausip Pet Shop menjual peralatan, perlengkapan untuk hewan peliharaan, serta menyediakan layanan perawatan, penitipan, dan check-up hewan peliharaan. Nah, industri pet shop telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak orang yang memiliki hewan peliharaan dan membutuhkan produk dan layanan terkait hewan peliharaan. Perilaku konsumen juga telah berubah secara signifikan. Banyak sekali orang yang sekarang lebih suka mencari produk atau layanan secara online daripada mengunjungi toko fisik secara langsung. Nah, dalam konteks ini, perencanaan website Pausip Pet Shop menjadi penting untuk memberikan solusi atas masalah tersebut. Website ini akan menjadi platform yang menyediakan informasi lengkap tentang berbagai produk hewan peliharaan, serta layanan seperti grooming, penitipan, dan perawatan kesehatan hewan peliharaan. Pausip Pet Shop akan memberikan kemudahan akses, kenyamanan, dan kepercayaan kepada pemilik hewan peliharaan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian, ada pun tujuan utama dari perancangan dan pengembangan website Pausip Pet Shop. Di antaranya, yang pertama, menyediakan platform yang mudah diakses bagi pemilik hewan untuk mencari layanan yang ditawarkan Pausip Pet Shop dan adopsi hewan peliharaan di Pausip Pet Shop. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi lengkap tentang berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Pausip Pet Shop. Yang ketiga, memudahkan pemilik hewan peliharaan dalam mencari informasi tentang perawatan, nutrisi, dan kesehatan hewan peliharaan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pemilik hewan peliharaan melalui testimoni pelanggan, informasi tentang dokter hewan yang bekerjasama, dan juga kebijakan mengenai adopsi hewan peliharaan. Yang kelima, menyediakan fitur pemesanan online untuk layanan grooming, penitipan, atau perawatan kesehatan hewan peliharaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran merek dan pangsa pasar Pausip Pet Shop. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perancangan. Baik, untuk perancangan Pausip Pet Shop sendiri dimulai dengan membuat flowchart yang digunakan ketika menggunakan website dari Pausip Pet Shop sendiri, yang dimana kita membaginya menjadi dua flowchart didasari oleh pengunjung dan juga admin. Flowchart yang pertama yaitu flowchart pengunjung yang dimulai dari bagian home, kemudian masuk kepada bagian adopsi pets. Jika nanti ada pengunjung yang ingin mengadopsi, dapat mengisi form adopsi. Jika tidak, akan masuk kepada service, kemudian masuk pada reservation. Jika ingin reservasi, maka akan mengisi form reservasi dan kembali kepada home. Jika tidak, maka selesai. Jadi itu merupakan flowchart dari pengunjung. Kemudian ada juga flowchart admin, yang dimana flowchart admin ini merupakan back-end merupakan back dari Pausip Pet Shop. Jadi pengunjung tidak bisa masuk kepada bagian admin ini, yang dimana bagian admin ini terdapat login untuk memvalidasi apakah orang yang mengaksesnya merupakan bagian dari admin. Bagian pengunjung ini diperuntukkan untuk mengelola data seperti data pets, kemudian kategorinya, kemudian juga ada customer, kemudian adopsi form, dan juga reservasi form yang sudah diisi
pada front dari Pausit Pet Shop yang diisi oleh pengunjung di voucher sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada juga database. Database ini merupakan kumpulan data yang dibuat didasari dari kebutuhan dari Pausit Pet Shop sendiri, yang dimana untuk database Pausit Pet Shop ini dibuat seperti reservasi, kemudian adopsi, kemudian juga ada pets yang dikategorikan, dan juga ada customer. Berikut merupakan database yang dinamakan db_pet2 yang dibuat di MySQL dan juga PHP MyAdmin. Terdapat customer, kategori, pet, reservasi, dan juga user. Ada juga tabel ini tabel customer, so isinya ada ID, nama, telepon, alamat, kategori hanya ada ID dan nama, tabel pet, ID, kategori ID, nama, umur, vaksin keberapa yang telah dilakukan oleh pet, kemudian deskripsinya dan juga IMG-nya atau gambarnya. Ada tabel reservasi dan juga ada tabel user, ada nama dan passwordnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aja. Baik, terima kasih Brian. Baik, tahapan terakhir dari perancangan ini adalah perancangan tampilan aplikasi website Pausit Pet Shop. Kami merancang tampilan aplikasi ini menggunakan wireframe. Jadi, tampilan rancangan sendiri terdiri dari halaman utama yang dapat diakses oleh customer yang berisi banner section, kemudian service section, kemudian pet section yang di dalamnya terdapat form adopsi, kemudian lanjut ada middle banner section, selanjutnya ada veterinarian section, lanjut ada reservation section, dan yang terakhir ada maps and footer. Selanjutnya kita masuk ke halaman login admin. Nah, saat kita berhasil masuk ke halaman login admin, kita pun masuk ke dashboard yang berisi halaman utama dashboard, kemudian halaman data pets, data kategori, data customer, dan juga ada halaman form untuk kontrol reservasi. Dan yang terakhir ada juga halaman untuk kontrol adopsi. Baik, selanjutnya ini merupakan sitemap dari Pausit Pet Shop yang dimana sitemap digunakan untuk memudahkan pengunjung untuk melihat-lihat atau melakukan interaksi yang ada di Pausit Pet Shop, dimulai dari homepage yang terdapat services, pets yang bisa digunakan untuk adoptions, ada veterinarian, reservation, maps, login admin, dashboard untuk data dan form control. Kemudian footernya terdapat link, service, dan sosial media, seperti yang telah dijelaskan di rancangan tampilan dari website sendiri. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada tampilan website. Untuk tampilan website telah dilakukan upload kepada host yang kita gunakan adalah Infinity Free, merupakan host gratis. Ini merupakan laman yang telah diupload, yaitu pausips-petshop.gridsite.net. Ini merupakan halaman untuk Pausit Pet Shop sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, jadi inilah tampilan website Pausit Pet Shop yang dapat diakses oleh customer. Nah, tampilan depan ini dibuat menggunakan HTML, jQuery, PHP, dan MySQL. Jadi langsung kita scroll ke bawah. Di sini terdapat tampilan
our services, kemudian ada tampilan pets untuk pengadopsian hewan peliharaan. Sekarang kita coba untuk melakukan pengisian form. Nah, pada form adopsi ini kita bisa memilih hewan peliharaan mana yang akan kita adopsi, kemudian mengisi nama kita sebagai pengadopsi, alamat, nomor telepon, dan juga tanggal untuk janjian adopsi. Yang terakhir juga terdapat alasan mengapa ingin mengadopsi hewan tersebut. Kemudian jangan lupa untuk send hasil form tersebut. Lanjut, setelah bagian pets, terdapat banner lagi. Kemudian setelah banner, ada info mengenai dokter hewan praktisi yang melayani. Kemudian ada reservation section. Jadi reservation section ini form untuk melakukan reservasi layanan dari Pausi Pet Shop yang di dalamnya berisi pilihan reservasi, kemudian pengisian data diri reservasi. Kemudian jangan lupa untuk send. Yang terakhir di bawah sendiri terdapat maps dan footer. Nah, untuk halaman admin akan dipaparkan oleh rekan saya, Brian. Oke, terima kasih Aisyah. Baik, selanjutnya adalah halaman admin dari Pausi Pet Shop. Kita akan melakukan login, di mana untuk user dan password tertera di laporan. Jadi username admin, kita bukan login, akan menuju pada dashboard admin. Berikut merupakan tampilan dashboard admin yang dimana terdapat ada summary, terdapat total customer yang telah di-input dan juga masuk secara otomatis ketika mengisi reservasi, kemudian total pets, berapa pets yang bisa dilakukan adopsi, kemudian total kategori, dan juga reservasi waiting list. Jadi reservasi yang belum dilakukan, yang masih waiting akan masuk pada sini. Bisa dilihat, ini adalah waiting listnya, ada pet list di sini, dan ini merupakan grafik kategori. Jadi pets dikategorikan anjing, kucing, dan bisa juga ditambah. Untuk sementara hanya dapat kucing dan juga ada 2 anjing. Kemudian ada grafik waiting list yang dimana konsultasi dapat 4, kemudian penitipan ada 2, dan juga grooming ada 2. Kita akan masuk kepada kontrol di data kontrol dan juga form kontrol. Untuk data terdapat pets, kategori, dan customer. Untuk pet sendiri dapat dilihat terdapat gambar, kategorinya, ID, nama, umur, vaksin, dan juga deskripsi. Di sini dapat dilakukan pencarian, aksi menghapus, dan juga tambah. Kita lakukan tambah di sini. Misalkan tambah kucing dengan umur 5 bulan dengan vaksin 1 dengan nama Kaki, misalkan. Deskripsi lucu dan memuaskan. Dengan kita bisa memasukkan image di sini. Misalkan kita masukkan image, salah satu image ini, ini kita tambahkan, maka akan terjadi akan diberikan pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Jadi untuk pembelian data kita tambahkan untuk di sini karena untuk menampilkan bahwa data ini berhasil ditampilkan atau ditambahkan. Kita kembali pada pet
pet, kemudian bisa juga dilakukan penghapusan. Jadi kita coba melakukan penghapusan terhadap bulan Jainal ini, Thomas Hope aja, Thomas Hope ini data berhasil dihapus. Kemudian kita masuk pada data lain, kategori di sini. Kategori kita juga bisa melakukan pencarian seperti di halaman sebelumnya juga bisa. Kategori kucing, terdapat data kucing di sini sama dengan ID 1. Kita juga bisa menambahkan tambah kategori dan juga hapus seperti halaman sebelumnya. Kemudian ada customer di sini. Customer yang bisa masuk, yang kita isi juga ada. Ini ada Biggstar, Mansya Putra, Akam, Firman. Oke, baik. Oke. Kemudian kita masuk pada reservasi kontrol. Dengan reservasi kontrol yang terakhir adalah tadi telah dimasukkan di penitipan Indonesia dengan status waiting karena belum diubah statusnya. Kita juga bisa melakukan print PDF dan juga print Excel. Kita coba melakukan perubahan status terlebih dahulu. Sini, langsung aja. Yang Joko, kita lakukan perubahan status. Joko ini kita ubah menjadi dan. Selesai, maka data berhasil diubah. Maka data antrian Joko telah selesai. Kemudian bisa lakukan print PDF. Seperti ini, list reservasi 2. Kita coba lihat di sini. Mohon maaf tidak terlihat di Zoom untuk itunya. Baik. Ini untuk dari konsultasinya, listnya. Kita kembali pada share lagi. Oke, kemudian ada print Excel, tapi karena di keterbatasan di website, print Excel tidak bisa digunakan karena PHP yang digunakan oleh Infinity tidak mencukupi untuk Composer, sehingga tidak bisa digunakan untuk print Excel-nya. Kita coba lihat di adopsi control. Untuk adopsi control ini, ya ini ada air, bulan tadi. Oke, tadi merupakan tampilan dari dashboard admin dari Pausit Pet Shop. Dan ini merupakan tadi ada perubahan dari jumlah sebelumnya dengan anjing juga berkurang. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun yang disampaikan untuk pemaparan final project yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.